Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Hazia. NPM saya 1018000102. Saya mahasiswi program studi pendidikan profesi bidan, Departemen Kebidanan, Program Sarjana Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan membuat video tentang tanaman herbal apa saja yang dapat dipergunakan untuk pengobatan. Yang pertama ada daun kelor. Daun kelor bermanfaat untuk mengobati panas dalam dan juga demam, meningkatkan ketahanan alamiah tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan fungsi normal hati dan juga ginjal, memudahkan pencernaan, memelihara sistem imunitas tubuh dan juga mendukung kadar gula dalam tubuh. Yang kedua ada daun dewa. Daun dewa ini mengandung senyawa saponin yang berkhasiat untuk mengobati muntah darah dan juga payudara bengkak. Adapun khasiat lain yaitu dapat digunakan untuk memperlancar sirkulasi darah, mengobati luka memar, menurunkan darah tinggi, menghentikan perdarahan, pereda rasa nyeri dan juga penurun panas. Nah, yang ketiga ada tanaman daun saga rambat. Nah, tanaman daun saga ini banyak tumbuh di perkarangan. Daun saga rambat biasa digunakan untuk mengobati batuk dan juga obat anti sariawan. Yang keempat ada tanaman tradisional daun pacar Cina. Tanaman ini biasa ditanam di pekarangan rumah. Ada juga yang tumbuh liar di kebun-kebun yang mendapat sinar matahari yang cukup. Daun pacar Cina biasa digunakan untuk mengobati perut kembung, bisul, batuk, susah menelan. Lalu bunga kering dari tanaman pacar Cina juga bisa digunakan sebagai penambah aroma teh hijau. Selanjutnya yang kelima ada tanaman obat daun miana. Daun miana berkhasiat untuk mengobati penyakit wasir. Selanjutnya yang keenam ada tanaman herbal jintan hitam. Jintan hitam atau yang biasa disebut juga dengan habatus sauda memiliki beberapa manfaat, antara lain memperkuat sistem kekebalan tubuh, menyembuhkan berbagai jenis penyakit pernapasan, mengatasi gangguan tidur atau stres, dan sebagai obat anti alergi. Selanjutnya yang ketujuh ada tanaman obat daun pegagan. Tanaman ini lebih dikenal dengan nama daun kaki, kuda, dan tananan. Manfaat dari daun pegagan antara lain untuk obat kulit atau koloid, memperbaiki peredaran darah dan juga gangguan saraf. Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, daun pegagan bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah, dan penurunannya memang tidak terlalu drastis tetapi cocok digunakan untuk penderita yang berusia lanjut. Yang kedelapan ada tanaman obat bluestro. Seluruh bagian dari tanaman bluestro dapat digunakan untuk pengobatan herbal. Buah bluestro mengandung senyawa kukurbitasin, lufein, citrulin, dan saponin triterpen yang berkhasiat untuk menghentikan perdarahan, peluru dahak, keputihan, susah buang air besar, haid tidak teratur, bisul, mimisan, batuk sesak, dan juga pencahar. Selanjutnya yang kesembilan ada tanaman herbal obat kemuning. Kemuning mengandung beberapa senyawa dari golongan kumarin yang berhasil diisolasi seperti pranferin, murangatin, muralonginal, isopropiliden, dan murmeranzin.
Daun kemuning bisa digunakan untuk mengobati diare, sakit gigi, datang haid yang tidak teratur, infeksi saluran kencing, dan juga disentri. Selanjutnya yang ke-10 ada tanaman obat murbei. Daun, kulit, akar, buah, dan ranting murbei memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Manfaat murbei diantaranya untuk memperlancar ASI atau memperbanyak keluarnya ASI, mengobati kencing nanah, bisul, rematik, tekanan darah tinggi, hepatitis kronis, dan juga kurang darah. Selanjutnya yang ke-11 ada tanaman obat nampu hijau. Rimpang dari tanaman nampu berkhasiat untuk menghilangkan angin, memperkuat tendon dan juga tulang. Yang ke-12 ada tanaman obat urang-aring. Tanaman urang-aring yang segar atau kering dapat digunakan untuk mengobati keputihan, muntah darah, mimisan, kencing darah, berak darah, diare, dan juga hepatitis. Selanjutnya yang ke-13 ada tanaman obat turi. Tanaman turi memiliki bunga yang berkhasiat sebagai pelembut kulit, penyejuk, dan juga pencahar. Daunnya berkhasiat untuk menghilangkan rasa sakit, peluruh kencing, dan mencairkan gumpalan darah. Kulit batangnya berkhasiat untuk mengurangi rasa sakit, tonik, dan juga penurun panas. Selanjutnya yang ke-14 ada tanaman obat tradisional temulawak. Rimpang temulawak mengandung kurkumin yang bermanfaat sebagai akne vulgaris, anti-inflamasi, dan juga anti-hipototoksik. Khasiat dari temulawak antara lain untuk mengobati sakit limpa, sakit kepala, sakit ginjal, asma, sakit pinggang, masuk angin, sariawan, penambah nafsu makan, dan juga sembelit. Selanjutnya yang ke-15 ada tanaman obat tempuyung. Tempuyung berkhasiat untuk mengatasi batu saluran kencing, batu empedu, bisul, luka bakar, radang usus buntu, rematik, radang payudara, memar, disentri, darah tinggi, dan juga wasir. Selanjutnya yang ke-16 ada tanaman obat daun sirih. Daun sirih bisa dimanfaatkan untuk keputihan, sakit jantung, sifilis, alergi, diare, batuk, sakit gigi, dan juga sakit mata. Selanjutnya yang ke-17 ada tanaman herbal daun sereh. Akar sereh bisa digunakan sebagai penghangat badan, air seni, bahan untuk kumur, peluruh keringat, dan juga peluruh dahak. Daun sereh bisa digunakan sebagai obat peredam kejang, penurun panas, dan juga penambah nafsu makan. Selanjutnya yang ke-19 ada tanaman obat sambiloto. Sambiloto berkhasiat untuk mengobati hepatitis, disentri basiler, infeksi saluran empedu, radang saluran napas, radang ginjal akut, radang telinga, kencing nanah, kencing manis, dan juga darah tinggi. Yang terakhir ada tanaman obat tradisional kunyit. Tanaman kunyit mengandung senyawa kurkuminoid yang memiliki khasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus, morbili, tifus, amandel, disentri, memperlancar ASI, keputihan,
perut mulas saat haid dan membantu memperlancar haid. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.